Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak tanggal 25 Juni tahun 1950 sampai tanggal 27 Juli tahun 1953 di Semenanjung Korea. Perang ini juga disebut Perang Proksi antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet juga anggota PBB. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Dengan hasil disepakatinya gencatan senjata dan dibuatnya zona demilitarisasi Korea. Pihak yang terlibat dari kubu selatan adalah PBB, Korea Selatan, Australia, Belgia, Kanada, Kolombia, Ethiopia, Prancis, Yunani, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Serta mendapat dukungan di balik layar oleh Israel, Italia, Denmark, Jerman Barat, dan Swedia. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dari kubu utara adalah Korea Utara, Republik Rakyat China, dan Uni Soviet. Dengan dukungan di balik layar oleh Mongolia, Albania, Jerman Timur, Polandia, Rumania, Hungaria, Bulgaria, dan Cekoslowakia. Tokoh dan pemimpin yang terlibat dari kubu selatan adalah Syngman Rhee, Chung Il-kwon, Paik Sun-yuk, Lee Hyung-geun, Shin Sung-mo, Trygve Lie, Dag Hammarskjöld, Harry S. Truman, George C. Marshall, Dwight D. Eisenhower, Robert A. Loven, Douglas MacArthur, Mark W. Clark, Matthew Ridgway, Walton Walker, James Van Fleet, Omar Bradley, Winston Churchill, Clement Attlee, dan Yoon Suk Yeol yang menjadi Presiden Korea Selatan saat ini. Sementara dari pihak utara adalah Kim Il-sung, Choi Yong-gon, Park Hon-yong, Kim Cha-ek, Kim Tu-bong, Mao Zedong, Peng Dehuai, Chen Geng, Deng Hua, Zhou Enlai, Hong Suezi, Song Silun, Nan Xianchu, Joseph Stalin, Pavel Zygarev, dan Kim Jong-un yang Presiden negara Korea Utara saat ini. Pihak selatan sendiri memiliki kekuatan yang besar dengan diterjunkannya 590.911 prajurit dari Korea Selatan, 480.000 prajurit dari Amerika Serikat, 63.000 prajurit dari Britania Raya, 26.791 prajurit dari Kanada, 17.000 prajurit dari Australia, 7.000 prajurit dari Filipina, 5.455 prajurit dari Turki, 4.314 prajurit dari Kolombia, 3.972 prajurit dari Belanda, 3.421 prajurit dari Prancis, 1.389 prajurit dari Selandia Baru, 1.294 prajurit dari Thailand, 1.271 prajurit dari Ethiopia, 1.263 prajurit dari Yunani, 900 prajurit dari Belgia, 826 prajurit dari Afrika Selatan, dan 44 prajurit dari Luxembourg. Dengan total jumlah perkiraan sekitar 941.356 sampai 1.204.879 prajurit militer. Sedangkan dari pihak utara memiliki kekuatan dari Korea Utara sebanyak 260.000 prajurit, Republik Rakyat China 780.000 prajurit dan 26.000 prajurit dari Uni Soviet.
Dengan jumlah total kekuatan sekitar 1.156.000 prajurit militer. Namun di satu sisi banyak korban jiwa yang berjatuhan, antara lain dari pihak selatan menderita 513.214 korban tewas dan 983.026 korban luka. Sedangkan dari utara menderita sebanyak 867.087 prajurit tewas dan 643.000 prajurit terluka. Namun diperkirakan terdapat sekitar 3 juta hingga 4.500.000 korban tewas dan terluka dari pihak sipil di seluruh Korea. Berawal dari pendudukan Jepang atas Korea pada tahun 1910 hingga 1945 saat Perang Dunia II. Amerika Serikat dan Uni Soviet selalu pemenang perang, dan kekuatan besar dunia mendeklarasikan Perang Pembebasan Korea atas Jepang pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, dan pada tanggal 10 Agustus tahun 1945 pasukan Uni Soviet yang dijuluki Tentara Merah berhasil menduduki Korea bagian utara. Sedangkan pihak Amerika Serikat baru berhasil menginjakkan kaki di Incheon dan menguasai Korea bagian selatan pada tanggal 8 September tahun 1945. Kelompok sayap kanan Representative Democratic Council, yang dipimpin oleh nasionalis Syngman Rhee, menentang perwalian Soviet Amerika di Korea, berpendapat bahwa setelah 35 tahun 1910 sampai 45, dikuasai pemerintah kolonial Jepang, pemerintah asing, rakyat Korea menolak dipimpin pemerintahan asing lainnya, termasuk AS dan Soviet. Untuk mendapatkan keuntungan dari memanasnya suhu perpolitikan, AS keluar dari persetujuan Moskwa, dan membentuk pemerintahan sipil anti-komunis di Korea Selatan. AS juga melakukan pemilu yang kemudian ditentang, dan diboikot oleh Uni Soviet untuk memaksa AS mematuhi persetujuan Moskwa. Sebagai hasilnya, pemerintah anti-komunis Korea Selatan yang mengumumkan secara resmi konstitusi politik nasional pada 17 Juli 1948 memilih Syngman Rhee pada 20 Juli 1948 sebagai presiden dan mendirikan Republik Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus tahun 1948. Demikian juga di zona pendudukan Rusia, Uni Soviet mendirikan pemerintahan komunis Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Presiden Korea Selatan Syngman Rhee mengusir komunis dan anggota kelompok sayap kiri dari panggung perpolitikan nasional. Merasa dicabut haknya, mereka pergi ke daerah perbukitan dan bersiap melakukan perang gerilya melawan pemerintahan Republik Korea yang disokong oleh Amerika Serikat. Meskipun PBB menerima banyak pesan yang memberitahu bahwa Korea Utara akan melakukan invasi, PBB menolak semuanya. Sebelum perang, pada awal tahun 1950, perwira Chia Stasiun Tiongkok Douglas McKiernan menerima data intelijen Tiongkok dan Korea Utara yang mengatakan bahwa tentara Korea Utara akan menyerang Korea Selatan. Dengan alasan membalas provokasi Korea Selatan, tentara Korea Utara menyeberangi garis paralel ke-38, dibantu tembakan artileri, Minggu pagi tanggal 25 Juni tahun 1950. Tentara Korea Utara mengatakan bahwa pasukan Republik Korea (ROK) di bawah pimpinan bandit pengkhianat Syngman Rhee telah menyeberangi perbatasan terlebih dahulu, dan mereka akan menangkap serta mengeksekusi Rhee. Pada tahun-tahun sebelumnya, kedua Korea telah saling menyerang satu sama lain. Beberapa jam kemudian, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengecam invasi Korea Utara terhadap Republik Korea, melalui resolusi 82 DKPBB, meskipun Uni Soviet dengan hak vetonya memboikot pertemuan sejak Januari.
Pada tanggal 27 Juni tahun 1950, Presiden Truman memerintahkan Angkatan Udara dan Laut AS untuk membantu rezim Korea Selatan. Setelah memperdebatkan masalah ini, DKPBB, pada tanggal 27 Juni tahun 1950, menerbitkan Resolusi 83 yang merekomendasikan negara anggota memberikan bantuan militer kepada Republik Korea. Ketika menunggu pengumuman fait accompli dari Dewan kepada PBB, Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet menuduh Amerika memulai intervensi bersenjata atas nama Korea Selatan. Korea Utara memulai perang pembebasan tanah air, dengan melakukan invasi darat dan udara dengan 231.000 tentara, yang berhasil menguasai objek dan wilayah sesuai dengan yang direncanakan seperti Kaesong, Chuncheon, Gyeongbu, dan Ongjin, yang mereka dapatkan setelah mengerahkan 274 tank T-34-85, 150 pesawat tempur Yak, 110 pesawat pengebom, 200 artileri, 78 pesawat latihan Yak, dan 35 pesawat mata-mata. Sebagai tambahan pasukan invasi, tentara Korut memiliki 114 pesawat tempur, 78 pesawat pengebom, 105 T-34-85, dan 30.000 pasukan yang berpangkalan di Korea Utara. 17 di laut, meskipun hanya terdiri dari beberapa kapal perang kecil, juga terjadi pertempuran yang cukup sengit antara keduanya. Di pihak lain, tentara Korea Selatan masih belum siap. Pada South to the Nakong, North to the Yalu, 1998 RE. Aplebaum melaporkan bahwa tentara Korea Selatan memiliki tingkat kesiapan tempur yang rendah pada tanggal 25 Juni tahun 1950. Tentara Korea Selatan hanya memiliki 98.000 tentara, 65.000 tentara tempur, 33.000 tentara penyokong tidak memiliki tank, dan 22 pesawat yang terdiri dari 12 pesawat tipe penghubung dan 10 pesawat latihan AT-6. Atas rekomendasi Acheson, Presiden Truman memerintahkan Jenderal MacArthur mengirim material kepada tentara Republik Korea dan memberikan perlindungan udara pada evakuasi warga negara Amerika Serikat. Akan tetapi, Presiden menolak mengebom Korea Utara secara langsung. Selain itu, Presiden juga memerintahkan armada ke-7 AS untuk melindungi Taiwan, yang meminta untuk ikut bertempur di Korea. Akan tetapi Presiden menolak permintaan itu dengan alasan dapat memancing kemarahan Tiongkok. Pertempuran Osan adalah pertempuran besar pertama antara AS dan Korea Utara di Perang Korea. Pada tanggal 5 Juli tahun 1950, Task Force Smith menyerang Korea Utara di Osan, namun karena tidak membawa senjata yang mampu menghancurkan tank Korea Utara, mereka gagal, dengan total 180 orang tewas, terluka, atau tertangkap. Korea Utara maju ke selatan, memaksa divisi ke-24 AS mundur ke Taejeon, yang di kemudian hari juga berhasil dikuasai Korea Utara pada pertempuran Taejeon. Divisi ke-24 menderita 3.602 tewas atau terluka dan 2.962 ditangkap, termasuk Komandan Divisi Mayor Jenderal William F. Dean. Di udara, Angkatan Udara Korea Utara menembak jatuh 18 pesawat tempur dan 29 pengebom AS, sementara AS hanya menjatuhkan 5 pesawat tempur Korea Utara. Pada bulan Agustus, Korea Utara berhasil menekan Korea Selatan dan tentara AS ke kota Pusan, di Korea Tenggara. Dalam serangan itu, Korea Utara menghabisi akademisi Korea Selatan dengan membunuh pegawai negeri dan kaum intelektual. Pada tanggal 20 Agustus Jenderal MacArthur memperingatkan pemimpin Korea Utara Kim Il-sung bahwa ia bertanggung jawab terhadap kekejaman tentara Korea Utara. Hingga bulan September, tentara PBB hanya bisa mengontrol pinggiran kota Pusan, atau hanya 10% dari wilayah Korea. Perang ini berakhir pada tanggal 27 Juli tahun 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok,
dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata, Presiden Korea Selatan, Syngman-rhae, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini.